Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi ngaji, yaitu mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Kemarin kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, maka dalam kesempatan ini kita akan membahas hal-hal yang sesuatu yang kita lakukan tapi tidak membatalkan puasa. Tapi sebelum itu mari kita tawasul dulu terhadap Rasulullah, kemudian terhadap guru-guru kita, orang-orang tua kita, kemudian terhadap kaum muslimin muslimat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati masyayikh wa masyayikhina wa ila hadrati abaina wa ummatina wa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambilkan dalam kitab Maidatul Mukminin, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nah, kalau kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan puasa, maka kebalikan hal itu adalah hal yang tidak membatalkan puasa. Di sini dikatakan ini poin yang ketiga. Jadi sesuatu yang membahas tentang sesuatu yang diwajibkan dan disunahkan secara dohir dan hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini kewajiban orang yang berpuasa ini asalisu al-imsaku. Di yang kewajiban yang membatalkan puasa, kewajiban puasa adalah al-imsaku an isoli syai'in ilal jaufi. Al-imsaku ngeker an isoli syai'in saking tumekone suwiji-wiji ilal jaufi maring bolongan amdan kelawan nejo ma'ah dikri saumi ing dalem sertane eling poso. Nah, kewajiban daripada puasa adalah al-imsaku an isoli syai'in, yakni mencegah sesuatu yang masuk ke dalam jauf ataupun lambung. Kalau di sini dimaknai bolongan, ya kan? Bolongan itu jalan terus, lubang yang masuk ke dalam perut atau yang masuk ke dalam otak. Amdan dengan sengaja ma'adikri syaui, bersamaan dengan itu dia ini masih mengingat puasa. Jadi imsak an isoli syai'in ilal jaufi amdan ma'adikri syaumi, mencegah sesuatu yang masuk ke dalam jauf, dalam hal ini lambung ataupun otak, dengan sengaja. Bersamaan itu yaitu mengingat puasa. Fayafsudu saumuhu bil akli, oleh karena itu maka hukumnya rusak puasanya disebabkan karena apa? Bil akli, dengan makan, wasyurbi, dan minum, kemudian wasu'uti, dan memasukkan sesuatu melalui hidung, kemudian wal huknati, atau memasukkan sesuatu lewat huknah, memasukkan jarum ataupun sesuatu itu lewat dubur, itu hukumnya batal. Jadi makan,
minum, kemudian memasukkan sesuatu lewat hidung, entah air, entah apapun, dimasukkan ke dalam hidung, kemudian huknah itu jarum suntik ataupun sesuatu lewat dubur, itu hukumnya batal. Wala yabsutu liqasdin wal hijamah. Nah, dan di sini dikatakan wala yabsutu, dan seseorang itu tidak batal liqasdin karena apa? Karena cantuk, yaitu bengkam. Bengkam itu mengambil darah dengan cara disedot menggunakan alat, menggunakan sesuatu, itu tidak membatalkan puasa atau disebut dengan hijamah. Kemudian wal ihtihal ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian wa idkhalul maili fil uduni, atau memasukkan mail itu bisa dikatakan sesuatu yang digunakan untuk membersihkan telinga, dimasukkan ke dalam telinga. Ini kalau menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali tidak membatalkan. Jadi kan kadang kan ada orang urak-urak kuping, apakah ini batal? Maka kalau dalam kitab ini mengikuti pendapatnya Imam Al-Ghazali, hukumnya tidak batal. Ada yang mengatakan kalau misalnya dimasukkan sebatas anggota yang bisa dijangkau oleh jari, walaupun dengan alat, tapi alat itu mengenai sesuatu yang masih dijangkau oleh jari, maka tidak batal. Tapi kalau misalnya urek-urek kuping terus melebuni kenemenan, masuk ke dalam ke anggota yang tidak bisa dijangkau oleh telinga, maka hukumnya adalah batal. Kemudian wal ikhlil ini juga tidak membatalkan. Ini memasukkan sesuatu ke dalam puting. Ikhlil itu bisa kita katakan memasukkan sesuatu dalam puting. Puting itu berarti punyanya seorang perempuan ataupun kelaminnya seorang laki-laki, itu dimasuki sesuatu. Itu apakah batal? Tidak batal kalau menurut Imam Al-Ghazali, meskipun pendapat lainnya tetap membatalkan. Wama yasilu bighairi qasdin. Ini wama sesuatu yasilu yang masuk bighairi qasdin tanpa ada unsur kesengajaan. Ini unsur kesengajaan itu macam-macam. Salah satunya itu dikarenakan lupa, sehingga makan karena lupa, minum karena lupa, ataupun melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tapi dalam kondisi lupa, apakah batal? Nih, bighairi qasdin min hubarin. Ini tidak membatalkan. Jadi wama yasilu, sesuatu yasilu yang masuk bighairi qasdin tanpa ada unsur kesengajaan, min hubarin dari debu, min hubari toriki au dubabatin tasbiku ilal jaufihi, ataupun dubab utawa laler yang masuk ke dalam perutnya seseorang. Ini juga tidak membatalkan puasa. Jadi sesuatu yang terlanjur masuk tanpa disengaja. Nah, yang tanpa disengaja seperti apa? Di sini bisa dicontohkan seperti halnya gubar utawa beluke rokok lah. Ini kan masuk ke dalam perutnya seseorang atau ke dalam jaufnya seseorang, tapi tidak bisa dikontrol. Apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Misalnya kita jalan-jalan, lantas ada debu yang berterbangan karena dihembuskan oleh angin, akhirnya masuk ke dalam mulut. Tidak hanya mulut, tapi masuk ke dalam tenggorokan. Apakah batal? Maka ini hukumnya tidak batal. Atau dubabah. Dubab itu artinya seperti halnya lalat. Lalat tahu-tahu masuk ke dalam perut, pas angop gak ditutupi, nah ini terlanjur masuk, apakah batal? Maka hukumnya juga tidak batal. Kemudian wama tasbiku, wama sesuatu tasbika yasbiku yang terlanjur masuk ilal jaufihi, ke dalam perutnya seseorang, filmat madoti pada saat
berkemur, fala yuftiru maka tidak membatalkan puasa. Illa idza balagha fil matmadoti fayuftiru, kecuali kalau memang pas waktu berkumurnya ini terlalu. Jadi kalau berkumur biasa-biasa kok tertelan, yo iku rezeki sampean, gak ada masalah. Tapi kalau berkumur ternyata mubalaghah artinya temen-nemeno itu yo tidak biasa-biasa, ya kan, nemen-nemeno tidak biasa-biasa. Nah, terlalu sangat berkumur, maka ketika tertelan ini bisa membatalkan puasa. Kenapa? Li'annahu muqassirun, karena orang tersebut dianggap orang yang terlalu sembrono. Jadi kalau berkumur biasa tidak sampai membatalkan puasa, tapi kalau misalnya terlalu berkumur ini bisa membatalkan puasa. Disebabkan karena apa? Dikarenakan orang tersebut dikatakan orang yang sembrono. Kalau dalam bahasa kitabnya itu adalah orang muqassir. Wa wa alladzi aradna bi qaulina abdan. Hal inilah yang dimaksud dengan amdan, disengaja. Fa amma dzikru shaumi farna bihi al-iktirazu anin nasi fa innahu la yuftiru. Maka dengan ungkapan tadi itu redaksinya adalah mengatakan al-imsaku mencegah sesuatu yang bisa membatalkan puasa masuk ke dalam lubang atau masuk ke dalam jauf, lubang yang tembus ke dalam lambung utawa tembus ke dalam otak. Dan di situ redaksinya dikatakan ma'adzikri syaumi, yaitu dengan mengingat puasa. Maka kenapa kok menggunakan dzikru syaumi, ya kan? Fa'ama dzikru syaumi fa'arna bi al-iktirazu anin nasi. Nah, dengan hal ini artinya dengan mengungkapkan dzikru syaumi itu agar yang kami kehendaki adalah bisa mengecualikan dari orang-orang yang lupa. Nah, fa innahu la yuftiru, maka orang yang lupa akan hal-hal yang membatalkan puasa itu la yuftiru, tidak batal puasanya. Jadi orang yang bersenggama siang hari, orang yang makan, orang yang minum, kemudian apapun lah yang berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan ternyata dilanggar dalam kondisi lupa, maka la yuftiru, maka tidak membatalkan puasa. Nah, di sini bisa dijawab, bisa terjawab lah, ya kan, bisa terjawab bagaimana kalau ada orang yang makan dan minum tapi dalam kondisi lupa, atau melakukan hubungan suami istri dalam kondisi lupa ketika di bulan Ramadan dan di hari-hari Ramadan dan dia berpuasa, apakah puasanya batal? Maka hukumnya tidak batal, ya kan. Termasuk urek-urek. Kalau urek-urek tadi itu walaupun tidak lupa itu tidak ada masalah kalau menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali. Ataupun ikhlil, malah memasukkan sesuatu ke puntingnya seorang perempuan, itu juga tidak membatalkan, atau ke kelaminnya laki-laki itu juga tidak membatalkan kalau menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tapi kalau lupa, ini semuanya pendapat mengatakan hal-hal yang membatalkan puasa itu kok dilanggar dalam kondisi lupa, maka tidak membatalkan puasa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.